Kaifa haluka? Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak? Rupanya jamaah haji yang datang ini dari Medan. Kaif halak? Tolu halak biadu Allah maksudnya. Semua mereka nanya, siapa yang masak ini? Siapa yang masak ini? Saya sudah pucat saya. Siapa yang masak? Saya bilang, saya yang masak. Kenapa Pak? Enak sekali. Saya sesendok pun tak ada saya makan. Terbayang saya tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisul Jalasah Al-Mukarram Mudirul Ma'had, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Tashilan li wa tafhiman lakum. Sa'antiqu bil lughatil Indonesia. Itu muqaddimah muhadarah yang kami hafal dulu kelas 1. Sampai hari ini masih melekat di atas kepala, masih lagi bisa lancar diucapkan. Begitulah kata pepatah, at-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Kalau dihafal waktu kita kecil, waktu usia emas, waktu otak kita masih kuat nangkap, seperti memahat di atas batu. Ambil pahat, ambil martil, pukul ke atas batu, tertulis Gontor 10. Tapi kalau sudah tua, kan naqshi 'alal ma'i, menulis di atas air, tulis hilang, tulis hilang, tulis hilang. Ustaz nyindir orang tua? Enggak, saya sekarang menghafal nama orang pun payah. Mengingat yang 3 ini udah 2-3 kali diulang-ulang. Kiai Husni Kamil Jailani. Kadang-kadang pas mau diucapkan Kamil Husni Jailani. Ingat nama pun payah. Oleh sebab itu maka adik-adikku sekalian, beruntunglah bisa mengecap pendidikan di Gontor 10. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Jadi waktu turun dari masjid, kata Ustadz Nazar di sebelah saya, Ustadz Somad, tengok sendalnya, Ghairu maktub isim, di sendal tak ada tulis nama. Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid kita tidak akan pakai salah sendal karena nama tertulis di situ, Somad. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu, walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Maka buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik. Di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadarah penting. Ustaz Somad hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100.000 orang dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena bekat latihan muhadarah. Walaupun dulu waktu muhadarah itu Masya Allah, sudahlah capek dari pagi, muhadarah ba'da asar petang, macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut muhadarah. Yang pertama, naik ke atas asrama, tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek, lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4. Ada saja yang cerdas punya ide, digergaji dalam lemari, bisa tidur 3 lemari disatukan. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Tapi jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan muhadarah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah
supaya bisa mewakili suara hati. Innal kalama, sesungguhnya kalam, la fil fuadi, letaknya di dalam hati. Ustaz, hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab tilmis. Kalau ustaz, fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbolak-balik, qalbu. Taqallabat wa taza'za'an. Qalbu masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu. Tapi kalau sudah tenang, istiqrar, disebut dengan fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang. Kalau ada pengajian saking tengangnya tidur. Tapi kalau masih anak muda masih gelisah, matanya masih kemana-mana. Qalb. Innal kalama, kalam, kalimat itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama la fil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dalila, supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata Imam dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 911 Hijrah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah dalam hati, qalbu. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i diucapkan di lidah. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Ustaz tadi waktu sholat ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usolli fardhu subhi. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usolli fardhu subhi itu. Niat itu di dalam, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Tapi kadang niat kita ini kalau tidak diucapkan di mulut berbolak-balik. Bagi saya pribadi, mungkin tadi habis buka HP, habis ngobrol, habis di jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung Allahu Akbar, berkata-kata dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat zuhur? 2 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Somad, ini sholat apa? Usolli fardhus subhi. 4 rakaat apa 2 rakaat? Raka'ataini. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh mudir. Lillahi ta'ala. Jadi sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai qiraah rasyidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan. Saya hadir dengan mata kepala sendiri, diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata. Anak KKN semester 7, mau habis semester 8, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN bersama rombongan safari bupati. Apa kata mahasiswa itu ngomong di atas? Bapak, ibu. Bukan ngejek. Tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini, walaupun sudah lebih umur 21 tahun, walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7, tapi menghadapi orang banyak, grogi, keluar keringat dingin sebesar langsat. Bukan keringat jagung lagi. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, tadi pengacara bahasa Malaysia artinya pembawa acara. Tadi pembawa acara, Master of Ceremony, Raisul Jalasah mengatakan ada bahasa yang harus saya perbaiki. Kalau keliru saya luruskan. Kepada ayahanda, janganlah panggil ayahanda, abang dah lah. Beliau penghormatan dipanggilnya ayahanda. Saya manggil adik-adik, kenapa? Karena saya menganggap kalian adalah adik saya. Kenapa adik? Karena saya pesantren nggak tamat. Jadi saya kakak kelas abadi.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ananda, Adinda, saudara-saudari, maka yang sudah berada di pondok pesantren, coba jalan-jalan ke Banda Aceh, ke Medan, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Lihat di lampu merah, anak-anak pakai baju compang-camping, morat-marit, sampai resleting depan pindah ke belakang, diikat pakai tali plastik. Saking inginnya sekolah, mereka meleleh air matanya, bawa koran, bawa bakwan, bakpao di tepi pagar sekolah, melihat ingin betul sekolah, gak ada uang mau sekolah. Maka yang sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren, ke dayah, syukuri nikmat. Ini kadang banyak udah dikirim di pesantren, sore-sore sebelum masuk ke masjid duduk di bawah pohon kayu, merasa menyalahkan orang tua. Jangan-jangan saya ini anak yatim piatu, kenapa dibuang ke sini? Akhirnya mulut ternganga, masuk setan. Syukuri nikmat berada di pondok pesantren. Belajar di pesantren bukan anak yatim, berada di pesantren bukan anak yang dibuang. Berada di pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan. Bagi saya Al-Mukarram Al-Ustaz Husni Kamil Jailani MAG, tidak ada bedanya berceramah di depan 150 santri dengan 150.000 jamaah di stadion. Kenapa? Karena kalau sudah di-upload di YouTube, penontonnya sama banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, ini direkam dari segala arah, ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada tadi tawon dari atas. Pas saya ceramah, hilang dia. Dan dibacakan doa tawon tadi. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Itu kan doa semut Pak Ustaz. Ya tawon masuk juga. Hai tawon-tawon, masuklah kalian ke sarang kalian. Akhirnya masuk dia, berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, isi kepala dengan ilmu tapi belajar bagaimana cara mengungkapkannya. Dulu kami kalau muhadharah itu mesti nanya ke kawan, tadi aku tadi salah nggak ngomongnya? Oh, kau dari awal sampai akhir salah melulu. Sekarang kita bisa menegur diri kita sendiri dengan cara menonton diri kita. Ambil HP, ambil ranting-ranting kayu, ikat pakai karet, letakkan. Itu di belakang ada pohon-pohon jagung, letakkan. Kami kan nggak boleh pakai HP Pak Ustadz. Pas orang tua datang mudik hari Sabtu, hari Ahad. Dulu kami waktu di pesantren, hari Sabtu, hari Ahad itu hari yang paling mengembirakan. Karena santrinya 1.800 laki-laki semua. Jadi hari Ahad itulah hari bisa melihat perempuan. Walaupun yang datang nenek-nenek aja. Pas hari libur, ayah datang, ibu datang, pinjam HP-nya sebentar. Susah kalau mau beli tiang, nggak apa-apa, ikatkan ke batang sapu. Cocok kan? Ngomong di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Perumpamaan orang beriman seperti sebatang pohon kayu. Kalau akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya ke atas, angin puting beliung datang, dia tidak akan patah. Jangan seperti pohon toge, dikunyah habis menjadi sampah dan kotoran. Like and share. 1 menit, masukkan ke Instagram, upload ke Instagram, 2-3 jam, pinjam lagi HP-nya. Ya mak, coba tengok HP. Loh kok nggak ada yang like? Rupanya nggak ada friend. Artinya apa? Kita bisa menegur diri kita sendiri dengan rekaman-rekaman yang ada. Ustadz sendiri, Ustadz lihat itu rekaman ya. Setelah direkam, diupload, saya tonton, saya lihat. Oh, ternyata dari tadi matanya cuma ke satu arah. Sementara jamaah itu harus melihat ke sana kemari. Dari salam itu aja sudah melihat kemana arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus begitu. Ini ada orang ceramah salamnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau nggak ngelihat orang?
Saya kok melihat grogi Pak Ustadz, geletar. Yang dilihat itu orang jangan biji matanya. Yang dilihat tuh pecinya. Tengok peci. Jangan kau tengok matanya. Tengok mata dia lebih tajam, ciut kita. Kalau ceramah itu jangan tengok mata orang, tengok pecinya. Jangan pula nengok ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ujung peci atas. Walaupun nanti di rekaman nampaknya sepertinya mata kita melihat ke depan, tapi sebetulnya tidak. Kalau saya lihat mata mereka, oh grogi saya. Gimana nggak hilang bahan kita? Yang dilihat siapa? DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, ada di sini. Tak perlu saya kenalkan, dia udah lebih terkenal daripada saya. Dia punya kantor, saya tidak. Dia punya gaji tetap, saya tidak. DPD, kentutnya jadi bayar. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kebanggaan kita hari ini. Nah, siapapun kita, jadi apapun kita pasti dituntut untuk bicara. Jadi kades Pak Kecik tadi malam, bicara depan orang banyak. Jadi pimpinan pesantren, bicara di depan santri. Menjadi anggota legislatif, parlemen kantornya, parle artinya bicara. Parlemen tempat orang bicara. Makanya kalau ada anggota parlemen tidak bicara, makan gaji buta, makan haram. Parler dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Loh, bisa Ustaz bahasa Prancis? Itu saya hafal. Karena kalau ketemu sama orang di Maroko, pasti dia ngajak bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Maka kalau dia nanya, bonjour, je ne parle pas français. Bonsoir, je ne parle pas français. Parle, bicara. Oleh sebab itu belajarlah bicara. Al-insan haywanun natik. Haywan, makhluk yang hidup. Natik, yang pandai berbicara. Tapi bicara kita mesti berdalil. Untuk tahap-tahap awal dalilnya nggak usah hebat-hebat dulu. Sebagaimana yang dikatakan dalam mahfuzat, man jadda wajada. Man sara ala darbi wasala. Man sawara zafira. Masih ingat kelas 1. Nah, oleh sebab itu maka isi bicaranya itu apa? Mahfuzat, hadis, ayat Quran paling tinggi. Setelah ayat hadis, setelah hadis kata-kata ulama. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Di annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kelas 1. Ustaz kok hafalnya mahfuzat sama yang kelas 1 aja? Karena dulu di pesantren cuma kelas 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihafal ini ayat, dihafal ini hadis, dihafal kalam ulama, dihafal mahfuzat kata-kata hikmah, lalu kemudian latihan untuk mengungkapkan, membicarakannya. Tapi jangan lupa ditulis. Karena kalau tidak ditulis, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Kelas 1 juga. Hafal itu semua sampai mati kita tidak akan hilang. Tajwid dihafal juga. Sibza sana kam jada sakhsun qab samadun thayyiban zid fi tuqad zaliman tib summasil rahman tafus dibzani amda su'azan din zur syarifan lil karam. Diulang berkali-kali. Pas mau makan pun dibaca juga. Tidak lagi bacaan doa sarapannya Allah mau barik lana. Tib summasil rahman tafus dibzani amda su'azan din zur syarifan lil karam. Sampai kalau diundang nanti pulang, mana tahu balik kampung disuruh baca doa. Ini yang dari pesantren, silakan baca doa. Tib sumasir rahman tafus dibzani amda su'azan din zur syarifan lil karam. Tib zasana kam zada sakhsun qad samadum thayyiban zid fitu qadda zaliman. Amin, kata jemaah. Kita tidak mengucapkan yang tak baik. Kalau dihafal itu dari kecil sampai tua tidak akan hilang. Saya walaupun baru beberapa kali tua kali, dia hilang. Apalagi kalau kita sampai mati, sampai nanti mau mati pun bisa jadi mengucapkan itu. La ilaha illallah tibda sana jamdada samsul qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Dum tayyiban, kekallah abadi engkau dalam tayyiban kebaikan. Dum tayyiban zid fi tuqan, kalaupun mau zid tambah tuqan, tambahlah ketakwaan. Kalimat yang baik-baik, bukan kalimat yang tak baik. Maka selama di sini hafallah. Kadang kalau pesantrennya sempit juga otak kita, susah menghafal. Tapi di sini, dulu kalau latihan menghafal mahfuzat itu,
buka, tutup, menjerit. Tak juga hafal, pergi masuk ke kolam. Ada semua. Ada tanah lapang, suasananya sejuk, pohon kayu ada. Hafal di bawah, tak juga hafal, naik ke atas pokok kayu. Sambil-sambil dengan angin-angin sepoi. Tak juga hafal, melompat ke bawah. Jadi Gontor 10 ini Masya Allah tertulis besar-besar di depan. Ke Gontor apa yang kau cari? Langsung dijawab sama Ustadz rombongan kami kemarin. Ke Gontor siapa yang kau cari? Kiai Husni Kamil Jailani. Apa yang mau dicari selama di sini? Mencari ilmu-ilmu, mencari bagaimana cara menyampaikannya. Karena di antara sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turun kepada engkau. Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar, Nabi berceramah, tapi tidak semua disampaikan lewat lisan, ada yang disampaikan lewat tulisan. Maka menulislah. Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, diberinya buku kenang-kenangan 3 jilid tebal, bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari khatarat, lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang kiai. Apa judul bukunya? Hakadha. Dalam bukunya Allamat nil Hayah, begini hidup mendidik saya. Dia baca itu buku. Sebelum pulang berbisik Ustadz Jabal Alam Shah Nasution, kawan kami di Mesir dulu, ini buku dalam sekali maknanya, karena itu adalah kata-kata kalimat lintasan dari pikiran dan hati seorang yang soleh, orang yang makan halal, orang yang 40 tahun lebih, setengah abad mengabdikan ilmunya, mengabdikan dirinya untuk mendidik para santri. Bukunya berjudul Allamat nil Hayah, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah, tadi malam saya juga mendapat buku dari Al-Mukarram Tengku Habibi bin Profesor Dr. Muhibbuddin Wali bin Syekh Mudawali, salah satu wali di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Mereka masih menulis. Syekh Wali menulis, Profesor Muhibbuddin Wali menulis, anak beliau Tengku Habibi menulis, dan saya dapat bukunya. Malunya mereka ngasih buku, kita nggak ngasih apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kan punya buku Pak Ustaz. Buku saya itu hanya copy pas dari pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Makanya kalau orang berilmu baca buku saya, dia tanya, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Abdul Somad aina? Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak, adik-adikku sekalian, baca buku, hafal, sampaikan dengan 2 cara. Pertama, sampaikan dengan cara muhadarah. Yang kedua, sampaikan dengan cara tulisan. Ustaz Somad kasih tausiah subuh ini 1 menit. Start jam 6, selesai jam 7. Habis 6.25 baru pembahasan yang pertama. Pertama, manfaat muhadarah. Kita lanjutkan yang kedua. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh,
Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. Mudabbir mengambil sajadah. Kok. Pertama yang dipukulnya lemari. Kok. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kom. Mudabbir kami dulu. Mudabbir digontor 10 baik-baik. Mudabbir kami dulu. Saya masih ingat tuh wajah-wajahnya. Kalau dia ngundang saya sekarang nggak mau saya datang. Ustaz dendam ya? Enggak. Ingat aja sedikit. Kelas 5 mudabbir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Keluar dia. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana nggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga. Bangun, mandi. Mandi segar. Mandi pagi itu bagus. Segar. Dingin Pak Ustadz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Mandi pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan ke pinggang, naik. Saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustadz. Saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus biar supaya sekali aja langsung, terus masuk saya ke bak. Jangan. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi tidak pakai satu-satu gini, panjang dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Jadi lubang-lubang aja Pak itu ditusuk pakai kayu. Tarik langsung keluar air. Dingin, segar, sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air Pak ini. Suatu hari pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kulis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter. Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustadz ini darah paling kuat Ustadz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah. Tapi Ustadz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepat mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenangan di pesantren tentang bangun pagi itu luar biasa. Tapi kami dulu satu kamar 20 orang. 20, macam ikan sarden lah. Enggak pakai tempat tidur. Kasur panjang disusun. 10 di sini, 10 di sini. Bangun pagi masuk mudabbir. Tiba-tiba kami pulang sholat, ada kawan saya satu masih tidur juga. Kami sudah bangun dari masjid, tengok dia tidur. Loh, kok bisa nggak sholat ke masjid? Kan tadi datang, waktu itu ada namanya dari Al-Azhar yang ditugaskan di pesantren. Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, hidungnya mancung, pakai jubah besar, bangun dia pagi, dibawanya batang sapu, dipukulnya. Dia tidak pernah mukul santri, dipukulnya dia lemari itu. Bang, salu jamaah. Kawan saya ini saya tanya, kok kenapa bisa tidak? Pas dia mau mukul, salu, dia bilang, Syekh, ana junub. Oh, pandai kau bohong ya. Masih ingat saya kawan itu, masih ada sekarang. Jadi ustadz juga.
Tapi tak boleh sebut nama, menjadi jaga kode etik. Luar biasa kenang-kenangan di asrama. Makanya kemarin waktu saya diundang tablik akbar ceramah di pesantren tempat saya belajar dulu. Maksud saya habis ceramah ini saya mau jalan-jalan ke tempat asrama dulu, tak sanggup saya. Pas mau melangkah kaki ke pintu, tak jadilah, langsung aja pulang ke Medan. Kenapa? Karena nanti dilihat orang malu. Baru mau melangkah aja udah menangis, terbayang kawan-kawan dulu. Terbayang suasana sedih waktu jadi bulis. Jadi bulis, Masya Allah, nyuri rambutan. Kami jadi bulis jaga asrama, yang lain pergi sholat. Itu kalau habis mudib, hari sore Ahad itu kan kawan-kawan sedang hari raya kubro itu. Ada yang dapat bumbu pecel, ada yang dapat. Tapi tak semuanya baik, banyak juga kawannya pelit, bukhola. Mana yang paling pelit, itulah kita pengaruh kawan ini luar biasa. Saya sebetulnya orang baik. Tapi pengaruh kawan-kawan ini, mat. Itu lemari si Anu yang bukhola itu kan. Ayo kita bongkar yuk, ada rambutan situ. Nah, itulah. Nah, jadi mau nggak mau, kita nggak ikut nanti. Man, ayo kita ambil. Enggak, aku nggak mau. Antas supi jidan nanti. Ayo nggak mau. Alah bencong. Nanti. Bangkit emosi kita kan. Ayolah kita ambil, ayo. Ini di akhirat nanti saya takut mikul rambutan. Ingat betul saya, dua yang itu kami ambil, rambutan sama bumbu pecel. Maka di majelis ini saya memohon kepada seluruh kawan saya yang satu asrama dulu, yang pernah rambutannya kami ambil, bumbu pecelnya kami makan, tolonglah kalian izinkan. Saya yakin dan percaya mereka dimanapun berada menonton acara ini dan mereka memaafkan insya Allah. Amin. Aminkanlah. Semuanya menjadi kenangan. Ini pelajaran supaya kalian kalau jadi bulis nanti jangan kalian bokal itu rumari. Ustadz ngomong ini kan tahu semua orang Pak Ustadz. Daripada nanti di akhirat memikul bumbu pecel. Di akhirat membawa rambutan mencari mereka. Saya alhamdulillah kawan-kawan itu sudah saya cari semua di Facebook. Saya cari nama-namanya. Enter ketemu. Saya kirim. Alhamdulillah. Dulu waktu kuliah bagi-bagi tugas. Mat, kau tugasnya masak. Aduh, jangan aku lah yang masak. Kau masak atau cuci tai kambing? Oke, aku masak. Nah, jadi ada yang tugas mencuci hari raya kurban. Ada yang tugas mencuci daging kambing. Ada yang tugas motong-motong kambing. Raya kurban, kami dapat 1 kambing hadiah dari Raja Maroko. Potong, cuci. Letakkan wajan di atas kompor, ada tulisannya. Letakkan. Bo al-qidir, letakkan. Masukkan minyak. Percikkan air sampai kedengaran suaranya. Saya pernah juga jadi chef, tukang masak. Nah, masukkan bawang goreng. Masukkan bawang. Sampai layu dan menguning. Nah, sambil ngobrol-ngobrol cerita, tengok hitam. Masukkan air. Masukkan air. Masukkan daging. Gonceng dengan buah kapulaga, buah-buah bulan. Masukkan daging kambing. Masukkan daging kambing. Biarkan sampai warna memutih. Putih. Isi air. Begitu diisi air, ngapung bulat-bulat. Padahal tadi buah kapulaganya 15 biji. Kenapa lebih dari 15? Saya sendok tai kambing. Astagfirullah. Satu panci besar. Satu panci besar. Sebagian sudah disate, yang ini tugas saya masak. Satu panci besar. Saya sendiri di dapur waktu itu. Ini bahaya. Kalau dikasih tahu ke kawan bahwa ini tai kambing, akan terbuang 1 panci besar. Disitulah saya perlu berijtihad. Akhirnya saya sendok tai kambing ini sedikit-sedikit. Saya sendok, saya buang, saya sendok, saya buang, saya sendok, saya buang. Saya masukkan ke tong sampah, lalu saya masaklah. Habis itu malam itu masak makan besar lah.
Semua mereka nanya, siapa yang masak ini? Siapa yang masak ini? Saya udah pucat saya. Siapa yang masak? Saya bilang, saya yang masak. Kenapa Pak? Enak sekali. Saya sesendok pun tak ada saya makan. Kebayang saya teh kambing. Semua makan. Anak S3 makan, anak S2 makan, orang KBRI, orang kedutaan makan semua. Disitulah saya menengok wajah mereka, terasa paling berdosa waktu itu. Tapi alhamdulillah, kenangan-kenangan itu semua mereka sudah maafkan. Karena di grup WhatsApp ada grup alumni Maroko. Saya ceritakan itu semua dan saya minta maaf. Saya cari momen 1 Syawal. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon kalian maafkan silap saya, salah saya dulu. Mereka semuanya komen macam-macam, kurang ajar komat gitu. Ini kan. Masya Allah, tabarakallah. Betapa suatu kenangan itu menjadi indah pada masanya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang hari ini mungkin menyakitkan, tapi nanti datang masanya. Dipukul patek bak ketang sapu itu, oh sakit luar biasa. Sakit. Berbunyi batang sapu itu ketemu dengan tulang. Sakit. Kalian sekarang enak. Sekarang mana ada main pukul-pukul lagi. Sekarang kalau dipukul langsung datang pembela, Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu bukan rotan bulu ayam, batang sapu kena. Tempelengnya bukan sekali, lepak. Auto reverse. Datanglah grup suami Iwan Fals dari Jakarta ke Medan. Oh, saking inginnya nonton, cabut. Semua yang ketangkap nonton band gundul. Luar biasa. Saya nggak masuk waktu itu. Mau ikut tak bisa. Lompat pagar yang besar-besar aja, masih kecil. Artinya apa? Bahwa ikuti aturan. Kalaupun melawan sikit-sikit boleh. Jangan, karena akan menjadi penyesalan. Kita di sini diajarkan disiplin. Bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng, bangun pagi. Teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu. Begitu bunyi, cacing bunyi deh. Tahu dia itu lonceng makan. Saking kan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuman kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa. Jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi, 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun, siang, sore, petang, maghrib, isya, jam 10 malam baru boleh kasur digelar. Jasus untuk kasur tuh ada. Jam-jam 5 sore mulai dia nengok-nengok. Siapa yang megang kasur? Saya suka itu. Jam-jam 4, jam-jam 5 dekat-dekat saya kasur. Pegang. Tulislah, tulis. Oktob. Masya Allah, tabarakallah. Tapi rupanya tidak bisa kita percaya seutuhnya sama kawan-kawan ini. Banyak mereka yang melanggar ayat Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah kebelet, kalau sudah tak ada lagi yang bisa ditulis, kita pun ditulisnya juga. Hampir jam 5. Jam 5 terakhir menyerahkan kertas ke Kismul Lughah. Jam 4.50 dia masih kawan kita. Jam 4.55 masih kawan kita. Begitu jam 4.58 berubah jadi musuh kita. Ditulisnya nama kita, dilaporkannya ke situ. Maka saya nggak terlalu percaya kali sama kawan ini. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Waspadalah. Tapi kawan-kawan di pesantren baik-baik. Mereka menulis kita, dilaporkannya ke Kismul Amni, dilaporkannya ke Kismul Lughah, itu untuk supaya kita lancar bahasa Arab. Alhamdulillah, sejak saya masuk ke dalam Mahkamah Lughah, Mahkamatul Lughah Al-Arabiyah, sekali, seingat saya kelas 1 itu saya masuk Mahkamah Lughah cuma 3 kali. Habis itu saya nggak pernah masuk lagi. Jadi Ustaz bahasa Arab terus? Enggak, saya diam aja. Asal saya tengok kawan jam. Anak askut pakot lah, takalah mana. Paling-paling ngomong yang kita lancar-lancar aja lah. Pas makan, wah lajijidan aja.
Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Kenangan-kenangan itu menjadi catatan tulisan. Kalau umur panjang badan sehat, akan saya tulis itu nanti. Kenangan di pondok pesantren. Kata pengantar, Ustadz Kiai Haji, Ustadz Kiai Husni Kamil. Buat kata pengantar, kata pengantar, kata pengantar. Habis. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, sholat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qabliyah. Habis itu sholat subuh. Tapi memang waktu dulu tempat kami makanannya itu kurang bergizi. Jadi banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Sujud nggak bangun-bangun. Beda dengan di Aceh. Di Aceh makanannya enak-enak. Karena orang Aceh kalau tak makan enak, memang enak. Subur-subur, tanamannya subur. Dekat laut makanan Banda Aceh enak. Beda sama kami dulu di gunung. Tahankanlah. Tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Ada kabar gembira, menu berubah. Apa itu? Kerupuk. Kalian enak, makanannya enak, segar bugar. Nah ini disiplin ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah anak pesantren apa itu? Paling-paling jadi ustadz, macam Ustadz Somad. Ceramah sana, ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu Tengku. Banyak santri ini mau melihat. Oh. Duduk lagi Tengku. Satu-satunya orang yang bisa nyuruh beliau berdiri sejak jadi anggota DPD, saya. Memperkenalkan kepada. Jadi bangkitkan semangat kalian. Jangan nanti ada di antara, saya paham, tak semuanya mau jadi ustaz. Alah, ana la absud ana, wa iru mabsud ana fil ma'ad azan. Paling-paling akhir-akhiran jadi ustaz. Ana mau punya kantor. Ini DPD itu Masya Allah. Nengok kantornya aja ngeces gitu. Lewat di Senayan tengok. Itu kantor kawan kita, Masya Allah. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Semua dibayar. Dari mulai uang tunjangan listrik, uang tunjangan air, uang tunjangan komunikasi, tiket pesawat. Tiket pesawat bukan macam kita. Kita naik pesawat, di ujung, kursi bangku tempel. Mereka duduk depan, business class. Oh. Tak berapa lama duduk datang pramugari. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh pucuk apa teh batang? Teh daun. Panas apa dingin? Dingin. Dalam poci apa dalam gelas? Kau bawa aja lah, banyak kali pertanyaan. Luar biasa. Baru duduk sebentar udah datang lagi. Bapak mau makan nasi apa? Naik darah tinggi lama-lama ini. Masya Allah, enak luar biasa. Baru duduk sebentar aja, udah datang dia membawakan sapu tangan berasap itu sapu tangan. Pak, sapu tangan. Rupanya untuk gosok-gosok. Saya pertama kali, saya sangka apa? Cuman saya nggak nanya, kan segan kita nanya. Masa kita LCMA nanya? Bawakannya sapu tangan. Sapu tangan, saya pegang aja dulu, saya tengok orang lain. Oh gitu, saya gosok-gosok. Makanya kalau ada apa-apa itu kita tengok orang dulu. Karena ada kawan saya begitu ditengok, dikunyahnya. Tengoknya berasap, sangkanya roti. Kita tengok dulu. Saya waktu mau ke Mesir itu, datang pramugari ngasih selimut. Kata dia dikasih selimut. Saya tengok kawan saya. Dimasukkannya ke tas. Saya masukkan juga. Saya tanya dia,
ini untuk kita. Iya, ini sepaket sama tiket kita. Pas mau turun diumumkan kepada semua yang bawa selimut harap dilepaskan. Juga. Untung nggak tertangkap, rupanya mencuri. Hati-hati juga sama kawan nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, jangan sangka kalian tamat pesantren ini, tamat pesantren saya nanti mau jadi apa Pak Ustadz? Bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, disiplin waktu, berani bicara depan orang, kalian akan jadi apapun yang kalian mau. Ustadz Fadil Rahmi LC dari mana? Al Azhar Mesir. Tamat pesantren bisa jadi anggota DPD, bisa ke Mesir. Saya kalau ke Mesir biasa Pak Ustadz, udah banyak orang tamat pesantren ke Mesir. Tamat pesantren, S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Itu kan hayalan-hayalan Ustadz aja itu. Karena nggak bisa dapat visa ke barat. S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Ada orangnya hadir pagi ini. Siapa namanya? Haji Riza LC MA PhD. LC Lisans, MA Master of Art, PhD Doctor of Philosophy. Hadir bersama kita. Tolong berdiri duduk Ustaz. Duduk lagi Ustaz. Jangan lama-lama. Soalnya kalau mereka lama berdiri, mereka jauh lebih terkenal nanti dari saya. Kan hari ini saya bintangnya nih. Saya takut juga ada saingan-saingan nih sekarang. LC Al Azhar, bahasa Arab jangan tanya. Quran 8 juz di kepala. Tahun 1 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dah masih ada lagi entah tidak, Allahu a'lam. LC, habis itu dilanjutkannya MA ke Jerman. Jerman guys. Bukan kaleng-kaleng. Jerman. Habis itu langsung ke Australia. Yang makhluk berkantong itu di Australia. Luar biasa. Kanguru. Kanguru itu asalnya Jawa Barat. Asli namanya Kang Uru. Masya Allah. Pindah ke Australia. Sekarang menjadi seorang peneliti internasional. Ya enggak lokal enggak main. Luar negeri. Tapi karena beliau tahu saya datang ke kampung halaman beliau ke Aceh, beliau pun langsung terbang. Enggak ada naik angkot. Pesawat aja. Saya naik pesawat dulu waktu mau ke Mesir sama beliau satu pesawat, ingat betul nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Berangkatlah kami dari Jakarta. Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Ustadz? Itulah tiket paling murah. Artinya apa? Kalian bisa jadi apapun. Transitlah kami di Hotel Alia di ibu kota Jordan, namanya Amman. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Al-Mamlakah karena dia sistem kerajaan. Al-Urduniyah tulisannya Urdun, tulis latinnya Jordan. Memang orang barat ini merubah-rubah aja. Urdun jadi Jordan, Misra jadi Egypt. Munafik mereka ini. Tak sesuai sama kenyataan. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah karena rajanya keturunan dari Bani Hashim. Al-Hashimiyah Al-Arabiyah karena dia masuk negara Arab. Transitlah kami di Hotel Alia di Amman. Masya Allah. Masuklah ke dalam kamar mandi hotel. Begitu dihidupkan mandi, rupanya air panas. Pagi sarapan, pakai jaket, pakai jas, pakai bloofer, pakai jaket kulit, pakai topi. Macam film-film Al Pacino itu. Mau sarapan pagi, tengok di meja makan, roti, keju, tak ada lontong sayur. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalian dalami saja bahasa Arab, bahasa Inggris, kemanapun kalian pergi insya Allah. Memang yang pertama kesan ketika kita sudah belajar bahasa Arab ini, yang sulit itu bukan ngapal kosakatanya, yang sulit bukan ngomongnya. Bagi saya pribadi yang sulit adalah maharatus sima'ah, listening, mendengar itu yang sulit. Pertama kali waktu naik pesawat Jordan itu,
Saya dengar. Sadati, macam kumur-kumur aja. Yang bisa saya pahami waktu itu di pesawat itu, Assalamualaikum sama syukran. 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 Nah, jadi latihan. Tapi zaman kami dulu susah. Mau dengar orang ngomong Arab itu payah. Tapi adik-adik sekarang mau dengar orang ngomong Arab, tinggal buka saja. Buka, tulis. Buka YouTube. Yang tulis Abdul Somad. Buka YouTube, cari di situ ceramah-ceramah agama Arab, maka insya Allah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sukanya ceramah siapa? Sukanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Langsung dengar ceramahnya, langsung dengarkan bagaimana beliau berceramah. Iklan pula. Langsung dengarkan ceramah. Karena kamu nomor 1. Masya Allah, lewatkan iklan, dengarkan ceramah, dengarkan baik-baik, apa kata dia, itulah yang membuat kita menjadi paham bagaimana mendengarkan bahasa Arab. Latihan. وإنما تتكلم عن الإنس والجن خلق الإنسان من صلصال إيه وخلق الجنة وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه. Tapi campur-campur bahasa Mesir. Itu artinya madza. Madza. Kita belajar di sini kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Rupanya jamaah haji yang datang ini dari Medan. Kaif halak, tolu halak biadu Allah maksudnya. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kalau perempuan, kaif halik. Sampai ke Mesir, izayyak. Sampai ke Maroko, labas alik. Sampai ke Irak, shlonak. Kif halak, izayak, labas alik, shlonak. Maza, bahasa Arabnya. Maza, Arab Saudi, ish. Sampai ke Mesir, Masya Allah. Maza turidu, maza turidu. Sampai ke Saudi Arabia, istibgha. Maza turidu? Saudi Arabia istibgha. Ke Mesir aize. Maroko shnu bighati. Tapi itu sebentar aja. Bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa pasaran itu sebulan 2 bulan dapat insya Allah. Yang sulit itu adalah ketika kita memahami nahu. Nahu orang Arab sendiri pun kadang tak paham nahu. Doroba idribani yadribuna. Itu sebab itu maka nahu sorobnya harus dipahami. Itu tadi yang lewat itu siapa itu? Itu yang lewat itu guru nahu Pak Ustadz. Masa guru nahu nggak sopan? Guru nahu kok pakai guru nahu pakai baju itu terbuka di belakang. Dari itulah maka saya tahu dia guru nahu. Kenapa? Wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi, artinya apa? Pahami nahu, pahami sorab, pahami balaghah, pahami sastra Arab, maka kemanapun kau pergi dari Yaman sampai kemanapun mereka ngomong pakai bahasa Amiyah, jangan ladeni, pakai saja bahasa fusha, insya Allah. Tapi kami nggak tamat pesantren bagi bapak ibu wali masyarakatnya nggak tamat pesantren, pakai saja bahasa-bahasa itu. Mana tahu nanti pergi umroh nyasar nggak dapat jalan, ditanya nanya sama polisi, ya ayyuhal polsek, paham dia, ya ayyuha, dia nanya istiba maza turidu ihdinas sirata, tunjukkan saya jalan ke hotel, ihdinas siratal hotel. Mereka paham walaupun kita tidak bisa bahasa Amiyah, kuasai bahasa fusha. Saya punya kawan dulu, saya selalu banyak nanya apa ringkasan, nanya ini, lama-lama dia marah, risih. Apa ente ini Soman, banyak-banyak nanya. Lalu saya pakai bahasa Quran, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bisa. Jamaah umroh nyasar nggak dapat tempat, balik ditanya sama lantai berapa, daur kam, kata dia.
salasa raka'atin. Rupanya mau bilang lantai 3. Lantai 4 arba'a raka'atin. Yang susah kalau lantai 8. Lantai 8 al-maghrib, al-isya wal zuhur. Artinya apa? Kuasai bahasa fusha, kuasai nahu, kuasai sorab. Masalah amiyah ini nyusul, nggak usah pusing dengan bahasa amiyah. Kuasai maharatus sima'ah, kuasai maharatul kitabah, menulis, bicara. Makanya nanti kalau ada muhadasah, kita kan muhadasah dulu habis subuh. Muhadasah, subuh ini nggak ada baca Quran. Muhadasah. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Aina taskunu? Anta kan arif, ana askun aina. Anta pun abukalah kan. Enggak apa-apa. Itu untuk membiasakan lidah. Karena hebat pun baca kitab kuning kalau tidak dibiasakan. Al-lughatu bil mumarasah. Bahasa ini dengan mumarasah, practice language, dengan latihan. Nanti setelah kalian mempraktekannya, ringan saja bahasa itu. Masalah campur-campur sedikit, tak apa-apa. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan kita. Yang pertama, belajar mengungkapkan dengan muhadarah dan kitabah. Yang kedua, disiplin on time, waktu, bangun pagi, masuk kelas, sarapan. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sarapan? Nah, ini udah nampak kue. Yang ketiga, apalagi kalau bukan berbahasa. Al-lughah tajul ma'had. Seorang raja baru diakui raja kalau ada mahkota crown di atas kepalanya. Kalau tidak ada mahkota maka dia bukan raja. Siapa itu santri? Al-lughah tajul ma'had. Al-lughah al-arabiyah wal-lughah al-injiliziyah wal lughatin ukhra. Lalu sebab itu saya paling suka bahasa. Saya termasuk orang yang suka bahasa. Bahasa-bahasa, jumpa sama kawan dari mana saya tanya. Kalau ini apa ini bahasanya? Oh, kalau di Jawa Barat kumaha atuh dawang. Kalau di Medan, biado. Kalau Minangkabau, ba'akaba. Kalau Aceh, puhaba. Kalau Sulawesi, agak kareba. Matanya. Kalau bahasa Arab, kaifahalu. Nah, itu suka. Singkat-singkat. Tapi kadang memang kemampuan kita tidak bisa banyak bahasa. Beda dengan itu orang yang hebat. Delegasi yang diutus Republik Indonesia untuk bernegosiasi sehingga kita bisa merdeka. Di antara yang hebat berbahasa itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu Masya Allah sampai di PBB United Nation bisa dia memperjuangkan. Bagaimana Haji Agus Salim bisa memperjuangkan kalau bukan dengan kehebatan bahasa? Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda cair di kepalanya. Luar biasa. Ketika orang mengejek dia, Haji Agus Salim itu kan berjenggot. Waktu dia berdiri, lalu kemudian orang mengejek dia, orang-orang Belanda itu ngejek dia. Kata mereka, kata Haji Agus Salim, alhamdulillah kata Haji Agus Salim, saya ternyata tidak hanya paham bahasa manusia, bahasa kambing pun bisa juga saya pahami. Halus, lembut, tapi menikam ke hati mereka. Oleh sebab itu, Masya Allah, tabarakallah, ini akan lahir para Pak Ustadz, apa iya ada tamat gontor ini yang bisa menjadi diplomat, yang bisa menjadi, oh iya, menjadi delegasi, menjadi negosiator, menjadi diplomat. Itu dia tamat gontor yang pernah menjadi duta besar, bahkan pernah menjadi menteri luar negeri. Siapa namanya Ustaz? Muhammad Fakhir. Oh, Muhammad Fakhir. Kebanggaan luar biasa. Jadi kalau bercerita alumni pesantren bisa ke barat, alumni pesantren bisa menjadi anggota DPD, alumni pesantren bisa menjadi duta besar, maka jangan pernah cemas. Yang penting bekali saja diri. Nanti insya Allah akan ada reuni akbar alumni Gontor 10 tahun 2040. Siapa penceramahnya? Abdul Somad LCMA. Oh, mereka-mereka ini udah meninggal. Saya masih hidup. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa? Berkumpullah semua. Pas kita sedang ceramah-ceramah, tiba-tiba datang helikopter. Siapa itu Pak Kiai? Itu alumni Gontor 10. Itu dia naik helikopter. Iya, punya dia. Enggak sewa. Tapi sewa helikopter 1 jam berapa? 100 juta, mahal. Kenapa dia punya duit? Ustaz Somad,
pohon-pohon sawit, pohon-pohon kelapa itu semuanya itu punya dia itu Pak Ustaz. Masya Allah, petani sukses, petani berdasi. Artinya apa? Tidak semuanya jadi anggota legislatif, parlemen, kepala daerah, polisi, tentara, tapi semuanya bisa berkarya sesuai dengan cita-cita keinginan masing-masing. Jangan paksakan diri pada yang Anda tidak suka. Geluti yang kita suka, yang kita bisa. Jangan paksakan pada yang tidak suka. Kalau suka bicara depan orang banyak, jadi motivator, jadi ustaz. Saya kalau depan orang banyak menggigil Pak Ustaz tak tahan. Tapi saya sukanya di depan komputer. Jadi programmer. Sekolah ke Jepang. Jadi programmer. Bagaimana mencari hadis bisa begitu mudah kalau tidak dengan programmer yang handal. Dulu membuka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad bin Ambal, Mustadrak Al-Hakim. Dibuka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Enggak ketemu hadis. TBC. Kena debunya. Hari ini tinggal buka laptop, buka program, tulis sab'atun yuzilluhumullah, enter, langsung keluar. Siapa yang membuat itu? Programmer, Fakultas Sains Teknologi, tapi dia juga alumni pondok pesantren. Maka jangan pernah cemas. Jadi pondok pesantren, santri-santri, kau bisa jadi apapun. Kunci suksesnya bekerja keras, berpikir keras, bersabar keras, berdoa keras. Ustaz dapat dari mana? Itu ada tulisannya. Jangan pernah berharap mendapatkan kesuksesan hanya menampung tangan di bawah. Tanya mereka yang bisa ke Jerman, bisa ke Australia, bekerja keras. Tanya mereka yang bisa jadi anggota DPD, berpikir keras. Tanya mereka orang-orang sukses, bersabar keras dan berdoa keras. Berdoa keras itu bukan doanya kuat-kuat. Ya Allah, doa apa ngamuk? Berdoa keras, bangun tengah malam, bersimpuh sujud keras banget. Ya Rabb. Itulah. Masya Allah. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hati-hatinya tulus itu, tak terasa waktu berlalu 1 jam. Kata Ustadz aja, kami udah lama kali kami rasa. Mudah-mudahan pertemuan kita jam 7 sudah. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barokah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada di antara adik-adikku nanti panjang umur, murah rezeki, menjadi orang yang sukses. Mati abang kalian Abdul Somad, pahalanya tetap mengalir karena yang hari ini disampaikan termasuk dalam kategori ilmun yuntafa'u bih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita manfaatkan momen berkumpul dengan orang-orang baik ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami memahami teks-teks agama, tafsir, hadis, fikih. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allah masrah sudurana, lapangkan dada kami. Allah ma'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan bagi kami, jadikan dia berguna untuk bangsa, agama, saudara-saudara kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina wa tullabana wa tullabat wa tullabatina minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan santriwan santriwati kami termasuk orang-orang yang bermujahadah, berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah mawaffiqhum lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau sukai ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan min kulli makan. Jadikan negeri Aceh, Nangro Aceh Darussalam, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami berinfak, berwakaf
membangun pondok pesantren, mengirim anak-anak ke Timur Tengah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.